Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solikah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. COVID-19 sudah tidak asing lagi kita dengar. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona yang baru-baru ini ditemukan. Total kasus COVID di Indonesia menempati urutan ke-19 di dunia. Yang pertama adalah Amerika. Dan ada 5 cara penting dalam mencegah penularan COVID-19, antara lain 1. Sering cuci tangan pakai sabun. 2. Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. 3. Jaga jarak dan menghindari kerumunan. 4. Tidak berjabat tangan. 5. Pakai masker. Isi dari edukasi kali ini yaitu 1. Imun tubuh. 2. Cinta tanah air. 3. Pribadi yang sehat. 4. Generasi emas. 5. Masyarakat yang baik dan cinta NKRI. Yang pertama yaitu imun tubuh. Untuk menjaga imun tubuh, yang perlu kita lakukan yaitu 1. Mengonsumsi makanan nabati. Sebab semakin banyak makanan nabati yang dikonsumsi, maka mikrobioma yang berperan dalam program sistem imun dapat merespon dengan baik. 2. Menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik seperti berolahraga juga dapat meningkatkan sistem imun. Dengan berolahraga, aliran darah akan meningkat dan membuat sel darah putih dapat melakukan pekerjaan pengawasan untuk mencari dan menghancurkan virus atau benda asing di tubuh lainnya. 3. Hindari minuman alkohol dan merokok. Sejumlah penelitian menyebut sistem pertahanan tubuh menjadi tidak begitu efektif pada orang yang mengonsumsi alkohol. Adapun alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pengurangan sel darah putih. 4. Tidur yang cukup. Sebuah studi menunjukkan kurang tidur dapat mengganggu kemampuan melawan penyakit dari jenis sel darah putih yang disebut sebagai sel T. Sel T adalah sejenis sel kekebalan yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan membunuh patogen yang menyerang atau membunuh sel yang terinfeksi. 5. Meditasi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa meditasi dapat membantu menjaga sistem imun secara optimal. Sebab dengan bermeditasi, seseorang akan terbebas sementara dari tekanan hidup yang berpengaruh negatif pada sistem kekebalan. 6. Manajemen stres. Penasihat kesehatan mental klinis berlisensi mengatakan, stres yang berkepanjangan berdampak negatif pada sistem imun. Dampak tersebut berpengaruh pada berkurangnya kemampuan tubuh untuk bertahan melawan virus dan bakteri. Untuk mengatasi stres, terlebih ini dapat melakukan obrolan dengan teman, mengakui apa yang membuat stres dan berpikir positif bahwa semua akan menjadi normal, dan tetap memperbaharui sistem corona terkini. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban mengubah negara. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu tumbuh kembangkan jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat dicapai. Cinta tanah air perilaku dari perilaku menolak tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya. Beberapa contoh sikap cinta tanah air. 1. Bangga menjadi bangsa Indonesia. 2. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. 3. Mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. 4. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. 5. Menggunakan hak pilih saat pemilihan umum, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menghadapi setiap persoalan hidup dengan tersenyum, karena ia memiliki sikap positif terhadap setiap persoalan untuk mengembangkan pribadi, membuatnya lebih mau terbuka pada setiap pengalaman manis ataupun getir, menerima dan mensyukurinya.
Ketika seseorang menjadi pribadi yang menyenangkan, ia tidak hanya membahagiakan orang lain, tetapi ia juga membahagiakan dirinya sendiri. Hubungan yang baik dan menyenangkan tentu juga akan mengarah pada kesuksesan dalam hidup. Mari belajar menjadi pribadi yang sehat. Ketika masalah datang, kita tidak boleh bersedih dan merasa kecewa. Tetapi kita juga harus memutuskan apakah akan menyerah dan hidup dalam penderitaan selamanya, atau belajar menerima, memutuskan untuk bangkit dan mengubah hidup menjadi lebih baik. Kita sendiri yang memutuskan. Yang keempat yaitu generasi emas. Generasi emas adalah generasi yang memiliki integritas yang baik, karakter sebagai bangsa Indonesia, dan kompetensi di bidangnya. Generasi emas adalah mereka yang mudah beradaptasi dengan perubahan dan mampu menggunakan kemajuan teknologi digital. Generasi emas memiliki kecerdasan komprehensif, yakni kecerdasan untuk bekerja produktif, inovatif, dan mampu berintegrasi sosial dengan baik dan berperadaban unggul. Dari sisi kompetensi, pendidikan formal di Indonesia masih jauh dari level ideal menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Kini Indonesia sedang menyiapkan generasi emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian besar tentang Indonesia yang unggul, maju, bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isu-isu persoalan klasik bangsa, seperti korupsi, isu disintegrasi, dan kemiskinan. Untuk mewujudkan impian tersebut, kunci utamanya bukan kekuatan ekonomi, politik, atau militer, melainkan manusianya. Sesederhana yang diungkapkan oleh Anies Baswedan, yaitu pola pikir yang menganggap bahwa potensi utama sebuah bangsa adalah lautnya, tanahnya, tembaganya adalah pola pikir para penjajah. Dengan demikian, maka kualitas sumber daya manusia menjadi dasar dari impian menjadi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Pemimpin bangsa Indonesia tahun 2045 adalah mereka yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah pendidikan dasar yang termasuk ke dalam penduduk tidak produktif, dan pendidikan menengah dan pemuda-pemudi yang termasuk ke dalam penduduk berusia produktif. Yang terakhir atau yang kelima yaitu masyarakat yang baik dan cinta NKRI. Setiap orang harus memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan mencintai tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sedangkan nasionalisme adalah sikap seseorang untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.